Maksudnya perjanjian itu seperti Adonai memberikan Torah di Gunung Har Sinai. Mungkin kan kemudian bersorak hadasnya kepada Yeshua Masia. Mungkin saja Nabi Muhammad sebagai keturunan representasi dari Abraham, Ishak dan Yakub bisa saja memindahkan perjanjian ke situ. Nah, Yeshua pernah berkata bahwa katanya perjanjian itu akan diberikan ke bangsa yang akan menghasilkan buah-buah kerajaan itu, ya kan? Perjanjian Allah itu kepada keturunan Abraham. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu secara turun-temurun menjadi perjanjian kekal. Supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Kalau poin perjanjian itu adalah hukum yang kemudian tertuang di dalam kitab Torah, kemudian diteruskan lagi ke dalam pengajaran hikmat Injil, maka tidak salah ketika semua aturan Tuhan itu tersimpul di dalam kitab yang datang dari keturunan Bani Ismail, yaitu Al-Quran. Nggak ada yang salah di situ. Kalau perjanjiannya adalah tentang Torah, hukum-hukum. Itu yang pertama. Kedua, perjanjian kekal Allah. Supaya Allah itu menjadi sembahan Abraham beserta dengan keturunannya. Jadi keturunan Ishak, keturunan Ismail sama-sama menyembah kepada Allah. Karena itu sudah diperjanjikan. Jadi orang Islam itu tidak bisa disangkali lagi. Karena Allah telah mengangkat perjanjian itu. Aku akan menjadi Allahmu. Aku akan menjadi Tuhanmu. Tuhan anak-anakmu. Tuhan keturunanmu secara turun-temurun. Dan ini adalah perjanjian kekal. Jadi kalau ada orang di luar Islam yang mengatakan Islam tidak menyembah kepada Allahnya Musa, sembahannya Musa, berarti dia tidak pernah belajar tentang kitab Kejadian, kitabnya Bani Israel. Kembali pada pertanyaan Anda yang tadi, yang sempat saya dengarkan. Ini harus diluruskan tentang perjanjian Allah kepada anak Abraham. Apa sih yang dimaksud dengan anak perjanjian? Anak perjanjian itu satu, dijanji kepada seorang wanita mandul yang udah berumur tapi tidak hamil-hamil. Sehingga dia dijanjikan seorang anak. Itulah sebabnya disebut sebagai anak perjanjian. Bukan karena kehebatan, bukan karena mujizat, bukan karena dia akan menguasai dunia, bukan. Anak perjanjian adalah anak yang diperjanjikan kepada wanita mandul. Nah, sekarang yang menjadi kondisi akhir dari perjanjian Allah kepada Abraham adalah Allah meminta anak tunggalnya. Siapa anak tunggal Abraham? Yang perlu dicatat di sini, yang diminta oleh Allah untuk dikorbankan itu bukan anak tunggalnya Sarah, tetapi anak tunggalnya Abraham. Orang yang menggunakan akal sehat pasti tahu. Maka yang menggenapi kemudian anak tunggal, bukan anak perjanjian. Ya, itu Anda bisa lihat nanti. Kalau misalnya Anda berdiskusi dengan saya akan pahamkan kepada Anda bahwa tidak lain dan tidak bukan adalah Bani Ismail yang akan menduduki tahta, ya, singgasana pengajaran Allah kepada umat manusia. Tongkat kerajaan Yehuda atau kepemimpinan Yehuda tidak akan berpindah dari kakinya sebelum dia yang berhak datang untuk menaklukkan bangsa-bangsa. Siapa yang menaklukkan bangsa-bangsa? Ya, itu adalah bahan pemikiran supaya Anda belajar lagi. Assalamualaikum Bang Juma. Segera dijawab ya. Tema kita bukan mengenai yang kudus diberkatilah dia ya. Ini mengenai perjanjian milah. Prit. Iya, itu tema sudah saya sampaikan. Siapa yang kemudian melanjutkan perjanjian Allah kepada Abraham, yang menggenapi janji-janji Allah kepada Abraham, Ismail atau Ishak. Itu. Lalu kemudian nanti kita bahas mana ajaran Ismail, Islam atau Kristen. Mana ajaran Ishak, keturunan Ishak, Islam atau Kristen. Itu penting supaya Anda tahu di mana sebenarnya Anda berdiri. Mohon nama Anda sebutkan dulu supaya
saya bisa menyimpan nomor kontaknya dan juga bisa memanggil nama Anda dengan benar. Silakan. Oke, saya mula-mula dulu ya, Bang Juma. Baru kata Adonai Eloheinu melech haolam Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Oke, ini mengenai perjanjian ya. Oke, jadi Adonai memberikan perjanjian yang sistematis, yaitu dari Adam, perjanjian Eden itu berisi satu mitzvot, berisi dua mitzvot yang terdiri dari mitzvot positif dan negatif. Mitzvot yang pertama yaitu engkau boleh memakan segala tumbuhan, tapi segala binatang daging tidak boleh. Mitzvot negatifnya yaitu engkau tidak boleh memakan buah yang terlarang. Nah, terus kemudian lanjut ke langsung dari ke Set, ke Noah, terus ke Sem, Ham dan Yafet. Yang terpilih ialah Sem, kemudian ke Abraham, Ishak dan Yaakov kepada 12 Bani Israel. Kemudian di perjanjian Abraham itu diberikan perjanjian sunat dengan syarat 8 hadiah usia hari ke-8 ya. Sunatnya di usia hari ke-8, terus itu dilanjutkan, itu hanya berlaku kepada keturunan Abraham, terus dilanjutkan kepada Ishak dan Yaakov yang diberikan tanah perjanjian itu. Jadi sunat di usia hari ke-8 itu adalah tanda perjanjian yang diberikan kepada Abraham, terus melanjutkan keturunannya aja, yaitu Ishak kepada Yaakov dan kepada Bani Israel. Kemudian kepada Bani Israel melalui pengantara Moshe Rabbeinu dan Kohen Aharon diberikanlah Torah yang terdiri dari Bereshit, Shemot, Vayikra, Bamidbar, Devarim. Disitulah diberikan mitzvot-mitzvot yang terdiri dari mitzvot positif dan negatif. Tariak mitzvot namanya 613, dalam bahasa Ibrani tariak. Disitulah diberikan Aseret, Hadafarim, 10 firman Elohim. Terus yang kedua ialah Torah yang terdiri dari 5 penghilman kepada Moshe, itu 5 kitab Moshe. Dan yang ketiga ialah Torah Sheb Alpeh, Torah lisan. Dan ini terus dilanjutkan kepada Yeshua HaMashiach. Di Torah yang sekarang ini kan ada mitzvot terutama menurut Yeshua HaMashiach dan para Kazal dan para Rabi, itu Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Ya, terus yang mitzvot dari berkat Shema yang utama ialah Ve'ahavta et Adonai Elohecha b'kol levavach ub'kol nafseka ub'kol mi'odeka. Kasihlah Hashem Elohimu dengan segenap hatimu dan dengan segenap organ tubuhmu dan dengan segenap kekuatan. Terus yang kedua ialah Ve'ahavta lerecha kamuka, kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri. Sekarang abang lagi, ini sistematis dari Moshe Rabbeinu kepada Yeshua, Torah masih sama, dan mitzvot Harisona yang terutama masih sama. Ya, saya rasa itu pengajaran Anda tentang kitab para nabi dan juga perjanjian Allah kepada Bani Israel hanya sampai kepada Yeshua HaMashiach. Kenapa nggak Anda lanjutkan kepada Lukas, Markus, Matius, Paulus? Coba Anda terangkan, ada apa? Matityahu, Lukas, Markus, Yohanan, itu 4 Injil itu isinya itu pengajaran Yeshua mengenai ini interpretasinya Torah itu kan. Di situ kan dijelaskan semua tafsiran-tafsiran dari Torah menurut Yeshua sang Rabi, sang Kazal. Tapi di Injil kan, di Basora pernah dikatakan Yeshua kan mengajarkan Injil kan. Injil itu artinya kabar baik, kabar keselamatan dari Adonai yang di surga, Ha'af, Bapa. Nah, Injil itu kan bisa secara lisan, bisa secara tertulis kan. Yang secara lisannya ya kita sudah tidak tahu, itu kan yang dari para zaman para talmidim, para muridnya Yeshua. Ya itu yang lisan mungkin turun-temurun dari Yeshua kan. Jadi begitu. Injil juga bisa secara tertulis. Ya kita kan bisa lihat secara tertulis, yaitu di 4 Injil yang ditulis dari para talmidim Yeshua ini ya kan. Di situ kan berisi pengajaran-pengajarannya Yeshua yang masih ori kan. Kan ditulis juga kan beserta ayat-ayat Torah itu kan sesuai dengan yang di Torah, yang di Tanak, Nevi'im dan Ketuvim, kitab nabi-nabi yang dicomot, dan tulisan-tulisan suci seperti Tehillim, Mizmor, Mislei, Amsalah, itu kan masih ini kan, masih sama yang dicomot itu, baru ditempelkan ke Injil ini. Nah, dari sini aja sudah ketahuan kan, bagaimana kemudian ketika Allah mengatakan
di dalam Shemot, apa yang dikatakan? Lo yihyele Elohim akhiri mal alfanana. Perintah. Jelas perintah. Kemudian Anda mengatakan Lukas, Markus itu adalah ajaran Yesus. Ajaran Yesus mana yang mengajarkan untuk menyembah kepada Allah lain selain daripada Allah yang disembah oleh Yesus? Yeshua HaMashiach tidak pernah mengajarkan untuk menyembah kepada dirinya. Itu yang harus Anda pahami. Ya, ketika dikatakan oleh Allah di dalam Devarim, At-Tahareet dan seterusnya, itu sudah jelas perintahnya. Dia memberi melihat untuk mengetahui bahwa Allah tidak ada lain kecuali Dia. Ya, Hasem hu Elohim and of mid fadaf. Ini harus dipahamkan pada Anda yang kemudian mengambil kitabnya para nabi-nabi Bani Israel untuk mendudukkan pengajaran perjanjian baru yang nyata tidak ada kesesuaiannya. Seperti yang saya gambarkan tadi. Ketika Allah mengatakan, Lo yihye leha Elohim akhirimal alfanana. Tidak boleh. Jangan kamu ada Tuhan selain aku. Saya tidak mau ada ilah lain di hadapanku. Nah, Anda yang menggunakan nama Yeshua HaMashiach, entah nama asli Anda siapa, menyamar menjadi pengikut Yeshua. Tapi kemudian Anda melanggar semua aturan-aturan yang ada di Devarim. Aturan ada perintah yang ada dalam Shemot. Bagaimana kemudian Allah menerangkan tentang dirinya. Demikian juga ketika pernyataan Allah kepada Nehemia. Allah juga menerangkan itu. Belum lagi dalam Tehillim. Semua Allah terangkan tentang esensi dirinya. Tidak boleh ada sembahan lain. Sementara Anda di balik Yeshua HaMashiach, Anda menyembah anak Maria. Itu gimana ceritanya? Ani Adonoi keratika besedek wehcek beadeka wesereka wesentenka librit amlaur goim. Nah, gue bacakan terjemahan dari bahasa Inggrisnya dulu ya, sebentar. Aku Adonai memanggil engkau dalam kebenaran dan akan memegang tanganmu dan akan menjagamu dan menetapkan engkau sebagai perjanjian bagi manusia, sebagai terang bagi bangsa-bangsa. Israel akan sebagai terang bagi bangsa-bangsa. Dari Abraham, Ishak, Yakub, kepada Aharon, kepada David, nubuatnya Masya, dan kepada Yeshua dan kepada bangsa Goim akan menerima Torah dan keselamatan dari Yeshua dari Israel. Jadi ketika Allah menerangkan, memperkenalkan dirinya, Ani Adonai, atau Ani Yod-Heh-Vav-Heh, atau Ani Hasem, itu tidak ada masalah di situ. Kami umat Islam juga mengimani itu. Allah datang menyatakan diri kepada para nabi. Nggak ada masalah. Yang masalah kemudian adalah ketika sampai kepada Yeshua HaMashiach. Apa yang diajarkan oleh Yeshua HaMashiach? Kemudian yang diimani oleh orang Kristen sekarang. Jangan Anda berhenti di situ. Lihat kitab Anda. Betapa dia telah mengajarkan sesuatu yang bertentangan dengan ajaran para nabi. Bertentangan dengan apa yang saya bacakan tadi. Semua yang diterangkan oleh Allah di dalam pengajarannya kepada para nabi itu bertentangan kemudian. Ketika Anda membaca Yesaya ini, Ani Adonai garetika bersedek we asek bayadeka. Lalu kemudian dikatakan wa esfareka wa etenka librik emlawar goyim. Itu bukan berarti Allah itu membolehkan adanya sembahan lain berupa manusia. Itu bukan berarti ketika Allah menerangkan supaya manusia itu menyatakan dirinya, memanggil orang-orang ini untuk maksud menyelamatkan, ya, membentuk manusia untuk memberi manusia wejangan atau mandat untuk menjadikan perjanjian kepada manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa. Lalu seenaknya sosok yang kau katakan nabi, yang kau katakan rasul itu dengan mudahnya merubah pengajaran Allah. Merubah pengajaran Allah. Kami umat Islam tahu, kami ngerti, kami paham tentang itu semua. Bahwa Allah telah menerangkan siapa dirinya kepada para nabi. Kami tahu itu. Bagaimana kemudian Allah menerangkan dirinya kepada nabi-nabi terdahulu kami ngerti. Sama ketika di Yesaya 44 itu. Allah menerangkan di ayat ke-6 itu.
Beginilah firman Tuhan Raja Penebus Israel, Tuhan alam semesta. Akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah selain daripadaku. Itu yang perlu kamu pahami. Ketika Allah mengatakan itu, dia katakan dengan jelas, Ani aharaf omil bal abade en Elohim. Tidak ada Tuhan selain aku. Nah, sekarang bagaimana dengan kitab Kristen? Bagaimana pengajaran kitab Kristen? Dan ending pengajaran Yeshua HaMashiach. Apa yang dia katakan? Coba, aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku berkata bukan dari kehendakku sendiri. Artinya berlaku apa yang diterangkan oleh Allah. Jangan ada ilah lain di hadapanku. Aku nggak mau ada ilah lain di hadapanku. Dalam Shemot itu terang dinyatakan oleh Allah. Lo yih leha Elohim akhirimal alfanana. Ayo, mau lari kemana Kristen itu? Ayo sahabat Kristen yang gunakan akun Yeshua HaMashiach, jangan berhenti dialognya ya. Tadi saya sudah kasih tawaran di Zoom atau di grup ini, ternyata Anda minta di grup ini. Ya, tolong jangan dihentikan. Kita belum sampai ke puncak. Saya juga masih sambil sarapan pagi nih. Silakan keluarkan semua kemampuan Anda untuk membuktikan bahwa ajaran Kristen itu benar berasal dari pengajaran para nabi. Termaktub di dalam Devarim, termasuk di dalam Yesaya, kemudian termaksud di dalam Nehemia, kemudian di Tehillim juga ada tentang Kristen. Yang mana ending daripada lahirnya Kristen itu diklaim sebagai pengajaran terakhir dari para nabi, yaitu Yeshua HaMashiach. Saya ingin membuktikan bahwa pengajaran Allah kepada para nabi itu tidak ada kaitannya dengan ajaran Kristen. Yang Anda sebutkan tadi, bahwa mereka adalah penulis-penulis pengajaran daripada sabda yang diucapkan oleh Yeshua HaMashiach. Ayo kawan, semangat, jangan menghindar dari saya. Silakan. Sangat disayangkan ya, pemilik akun Yeshua HaMashiach kabur ya. Baru juga berapa menit udah kabur, meninggalkan debat, padahal tadi udah sepakat untuk membahas tentang perjanjian Allah kepada manusia berkaitan dengan oknum yang akan tertuju nanti, yang kemudian umat Islam sebut dengan Rasulullah Muhammad SAW, sang raja yang dinobatkan sebagai pengganti daripada kerajaan Yehuda. Nah, kemudian mungkin terakhir dari saya ya, semoga nanti ketika pemilik akunnya Yeshua HaMashiach masuk kembali ke sini bisa mendengarkan VN saya ini. Saya tertarik ya dengan metode kajiannya, paparannya ya, menyamar dan seakan-akan mewakili Bani Israel, padahal sesungguhnya dia adalah penyembah Yeshua HaMashiach, atau kalau yang sesungguhnya menyembah Yesus Barabas ya, penjahat nasionalis yang di dalam kitabnya Kristen duduk sebagai pengganti Yeshua HaMashiach. Di dalam kitab Anda dikatakan ya, Kisah Para Rasul H2 ayat 36. Di situ jelas dikatakan asfalos on gedes keto pan aikos Israel hotikai korion auton kai Kriston apois tehos teos tau tonton euson son hemis autrosois. Artinya apa? Di dalam kitab Anda itu sangat jelas. Jadi ini tidak bisa Anda pungkiri. Kalau Anda ingin mengkaji lebih jauh tentang sembahan yang datang kepada para nabi, mengajarkan tentang perjanjian, bagaimana kemudian dia menjadi juru selamat bagi umat manusia, ketika dikatakan di dalam kitab Anda, Kisah Para Rasul 2 ayat 36 yang saya bacakan tadi. Di situ dikatakan jadi seluruh orang Israel itu harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang disalibkan, yang dibunuh di atas salib itu menjadi Tuhan. Coba. Jadi di dalam kitab Anda diajarkan agama Anda sudah dipatok mati, bahwa seluruh orang Israel harus tahu kalau Yesus yang mereka salibkan itu, yang mereka bunuh di atas tiang salib itu, telah dilantik menjadi Tuhan oleh Allah. Sementara di dalam kitabnya para nabi sangat jelas tertuang dan tidak bisa Anda rubah lagi. Bagaimana kemudian di dalam kitab Yesaya Allah menerangkan Atem edaine yot hefafe atau Adonai atau Hasem
Ya, di situ dia katakan dirinya, wa abdi asir baharets lama ante deu wa ta'aminu. Ya. Kata wa ta'aminu ini penegasan dari Allah. Apa katanya? Li wa tabinu ki, bahwa aku anihu lefanailo nawar elwa harai lo ye atau lo yot fafe. Jadi tidak ada Tuhan yang dibentuk, tidak ada Tuhan yang dilantik, tidak ada manusia yang dilantik menjadi Tuhan. Meski dia dibunuh di atas tiang salib. Tidak ada Tuhan yang dibentuk sebelum aku dan tidak ada Tuhan yang dibentuk setelahku. Dan Allah mengambil saksi. Allah menunjuk saksi. Ya, kata Allah, atem engkau, edai, menjadi saksiku. Tidak ada Tuhan selain aku. Tidak ada yang dibentuk menjadi Tuhan selain aku. Baik sebelumku maupun sesudahku. Lalu kemudian dalam ajaran Kristen yang Anda katakan penjabaran dari sabda-sabda Yeshua HaMashiach. Dia katakan bahwa orang Israel harus tahu. Ya, bahwa hoti kai kurion auton kai kriston ovesen. Lalu dikatakan hoteos tauton. Yesus on homeis estaurosate. Artinya, orang-orang Israel diyakinkan bahwa yang mereka bunuh di atas salib itu telah dilantik menjadi Tuhan oleh Allah. Ini ajaran apa ini? Ya, jadi mudah-mudahan Anda mendengarkan VN saya. Saya tadi sudah menerangkan kepada Anda bagaimana penegasan Allah kepada kita para nabi dalam bahasa Ibrani yang kemudian diteruskan dalam bahasa Aramaik, lalu kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Septuaginta. Allah tidak mau disetarakan, apalagi digantikan, apalagi dikatakan berinkarnasi menjadi makhluk. Ya, jadi berhenti kotori mulut Anda dengan mengambil kitabnya Bani Israel, dengan menyamar seakan-akan Anda pengikut Bani Israel, tapi sesungguhnya adalah Anda itu jelas serigala hitam yang sangat berbahaya. Demikian dari saya. Nanti kalau misalnya Anda masih mau berdialog, silakan save nomor saya. Japri boleh, ke Zoom boleh.